kesalahan yang paling sering dilakukan oleh banyak business owner itu adalah melihara orang yang nggak bisa kerja, melihara orang yang punya pengaruh negatif ke lingkungan kerja, terus juga banyak toleransi, terus juga nggak enakan, atau mungkin bahasa sederhananya melihara orang yang toksik. Misalkan ada 10 orang di suatu divisi atau di suatu cabang, terus yang 2 itu tuh jelek kerjanya gitu, underperform terus, beri pengaruh negatif terus. Nah terus yang niat kerja itu ada 8 orang. Yang 8 orang tuh kerjanya bagus, performance-nya selalu terjaga, loyalitasnya juga bagus ya. Kalau misalkan kita kasih instruksi itu sat-sat segala macam. Nah tapi biasanya energi si owner itu tuh habis buat ngurusin 2 orang yang itu kerjanya itu jelek gitu. Nah dari situ, untuk ngurusin 2 orang itu mungkin kita kasih kesempatan dulu deh gitu kan, soalnya dia salah-salah, kita maafin deh. Habis itu ngelakuin kesalahan yang sama lagi, kasih kesempatan lagi deh. Habis itu mungkin memberi pengaruh negatif ke teman-temannya gitu, sehingga lama-lama temen yang 8 tadinya kerjanya bagus itu tuh jadi terpengaruh, kemudian demotivasi gitu. Nah setelah demotivasi itu tuh kerjanya jadi menurun, kemudian juga jadi punya anggapan, ngapain aku kerja bener-bener, toh yang nggak kerja bener juga tetap digaji sama gitu kan, nggak ditegor, nggak dikasih peringatan, nggak dikasih SP, ngapain aku kerja bener-bener gitu, kerja bener-bener juga nggak dihargain kok. Nah segala macam seperti itu, karena abis buat ngurusin 2 orang yang tadi kerjanya itu jelek. Nah buat para business owner nih yang punya sifat nggak enakan atau melihara karyawan toksik, sebenarnya bukan buat business owner aja, tapi bisa juga buat manajer, buat kepala, buat supervisor yang tidak berani menindak tegas anak buahnya atau staffnya. Nah mulai sekarang jangan seperti itu, kasihan. Tadi ya dalam ilustrasi itu 8 orang yang udah kerjanya bener, itu kasihan. Mending energi kita habiskan buat ngurusin 8 orang yang kerjanya bagus tadi, daripada habis ngurusin drama 2 orang yang kerjanya jelek. Nggak usah nggak enakan, bisa diberhentikan yang 2 orang itu, cari lagi yang sevalue, sefrekuensi, agar bisa on perform semua dalam suatu tim gitu. Jangan malah ngabisin waktu buat ngurusin tim yang kerjanya nggak bener. Nah habiskan energi kita untuk mengurusi 8 orang yang bagus kerjanya tadi. Pikirkan masa depannya kayak gimana, pikirkan nanti jenjang karirnya seperti apa, pikirkan mungkin bonus-bonus, kemudian juga penambahan tunjangan buat yang kerja serius gitu. Kita fokus untuk urusin orang yang kerjanya bagus, kerjanya serius, dan juga kerjanya itu selalu bisa bermanfaat, berkontribusi baik buat perusahaan. Nah ingat, bisnis itu sulit,